Lihat diagramnya mana? Udah kamu gambar belum? Ntar ya Cia, nanggu soalnya dikit lagi rumahku jadi nih. Koko kalau nggak kerja, koko coret-coret dari kelompok nih ya. Iya. Main apa sih lu? Minecraft. Lo pernah denger nggak? Katanya Minecraft itu cuma mimpi orang yang koma. Hah? Maksudnya? Teori ini muncul di dunia Minecraft yang dipenuhi oleh makhluk hidup dan benda-benda yang aneh. Teori ini juga diperkuat dengan surat yang kita dapat setelah mengalahkan dragon. Di surat itu tertulis wake up alias bangun. Berarti sebelumnya kita sedang mimpi kan? Iya ya, terus Axel. Ada mitos di mana jangan bermain Minecraft pukul 3 pagi. Seseorang menyebutkan bahwa ia sedang menggali dan menemukan ruang bawah tanah yang sangat sempit dan juga gelap. Waduh. Saat menelusuri tempat itu, ia tidak sengaja menemukan player lain dengan sosok yang sangat menyeramkan. Dengan mata putih menyala yang tak henti menatapnya. Tapi saat didekati, tiba-tiba layar mengalami error glitch dan dia terlempar keluar. Oh, kalau nggak salah mirip sama Steve itu namanya Herobrine. Dan Virages Minecraft adalah pemuja setan. Seperti yang kita ketahui, apabila kita mengunjungi desa Virages di siang hari, kita akan mendapati ramai penduduk. Tapi pernahkah kalian mencari tahu kemana para penduduk itu pergi pada saat malam tiba? Karena mereka tidak ada di manapun, baik di dalam maupun di luar rumah. Iya juga. Konon ada teori yang mengatakan kalau mereka semua berkumpul untuk melakukan semacam ritual pemujaan setan di suatu tempat rahasia yang tidak bisa diakses manusia. What? Ini kita di mana lagi? Bro, lu lapar nggak? Lapar sih, tapi gue nggak bawa duit. HP gue juga ketinggalan. Mau bayar pakai apa? Cela masih ada sisa saldo papa 30.000 nih. Pas banget ada warung makan tuh. Nasi goreng 10.000 seporsi. Udah fiesta sepuasnya. Selamat datang. Loh, Cia, kamu kerja sambilan di sini? Iya, Cia beli sip 2, lumayan buat uang jajan tambahan. Nasi goreng. 3 ya, Cia. Wangi betul. Wah. Kenyang. Cia, tolong tagihannya ya. Nasi gorengnya 3, total aja 33.000 ya. Kok nambah 3.000 sih? Biasanya kan pajak restoran itu 10%. Bateng. Gini, Cia, boleh gak kita bayar 30.000 aja? Tapi Elliot, Please Cia, saldo Cela tuh masih gini-gininya. iya Cia tahu Celo, dengerin Cia dulu. Sebelumnya maaf ya Cia, sebenarnya kita tahu kondisi keuangan kamu gak bagus. Dan ini pasti ngeberatin dan ngerugiin kamu. Tapi ayolah Cia, sekali ini aja tolongin kita. Ya udah deh kalau kalian maksa, scan barcode di sini ya. Oke deh Cia. Makasih, Cia, kamu emang yang terbaik. By the way, tadi kamu mau ngomong apa Cia? Khusus hari ini ada promo diskon 50% alias separuh harga. Boleh kakak cantik, coklatnya banyak rasa, beli 5 gratis sama royal saya. Wah, coklat. Kayaknya enak. Kakak mau yang mana? Rekomendasi kamu yang mana? Yang ini aja kak, soalnya paling manis kayak kakak. Ih, bisa aja deh. Kamu kan kerja di satu. Sating. Ya udah, bungkus 10 ya. Coklatnya atau saya? Silahkan mas, bunganya. Yang paling depan itu setangka ya? Yang warna merah ini ya? Bunga mawar pasti buat pacar. Sebenarnya saya baru mau menyatakan perasaan saya sih, Neng. Masa cuma mau ngasih bunga itu doang? Bonekanya mana? Boneka? Gak ada. Aduh mas, harus disiapin dong. Nih bawa. Hah? Oh iya, Cila juga bakal bonusin coklat sekalian. Nih, Hah? Makasih ya, Rambut Gatot bintang 5. semangat ya mas, semoga diterima. Dibeli permennya mbak. Setan. Bang, bandonya bang. Sorry ya, Dek. Saya buru-buru. Kok jualan yang lain pada lame sih? Punya Celo sepi sendiri, belum laku sama sekali. Sini serahin ke aku. Buset, ludes dalam hitungan detik dong. Materi kita hari ini adalah tentang pengendalian diri ya anak-anak. Jadi, sekarang ibu mau kalian memberikan satu kata yang bisa membuat ibu naik darah, marah, emosi, atau setidaknya kesal. Ini yakin nih? Iya, ntar salah-salah malah jebakan Batman lagi. Kesabaran Bu Tifa kan setipis tisu dibagi 7.000. Yang ada pindah alam login ke akhirat kita. Ayo, masa nggak ada mau kasih contoh sih? Kalian nggak mau nilai tambahan nih? Jelek. Wela, Sel. Jelek ya? Ibu juga nyadar sih. Tapi, itu belum bisa bikin ibu marah. Ada lagi? Loh, Bu Tifa kenapa lupa minum obat? Kesurupan kayaknya. Apa perlu saya panggil Ustadz buat dia? Badah! Bodoh! Usaha yang bagus, Celo. Tapi tetap aja, itu belum bisa bikin ibu marah ataupun kesal. Siapa lagi? Setan. Gimana ya? Masih belum cukup juga tuh, Cia. Coba kamu ya lihat, dari tadi kamu diam aja. Kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal ya, lihat. Hah? Kamu tuh denger gak sih? Tadi kan ibu bilang, kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Hahaha. Nih ya, lihat. Ibu mau kamu kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Budak ya kamu. Cukup ibu
Ibu marah atau kesal? Hah? Berarti kamu akan berhenti yang benar sampai pelajaran ibu selesai. Hah? Aneh, kok nggak bisa connect sih? Kenapa, Snow? Kamu ganti password WiFi ya, Juliet? Iya, Snow. Soalnya kemarin curang sama tetangga aku yang bocil FF. Oh gitu. Aku lagi kerjaan proposal sekolah nih, boleh minta passwordnya nggak? Password wifi aku tanggal jadian kita. Bentar ya, aku bikin kamu minum dulu. Tanggal jadian, kalau nggak salah 14 Februari 2022. Loh, kok nggak bisa? Oh, kalau gitu, lah nggak bisa juga. Mateng. Gue telepon Diva deh, barangkali aja dia tahu. Napeh? Gue mau tanya tanggal jadian gue sama Juliet. Ya mana gue tahu dikata gue kalender primbon. Halo? Halo? Lah, dimatiin dong. Dasar gue kasar sokan. Juliet, Snow sabar ya, dikit lagi jadi nih lagi aku aduk kopinya, nggak pakai gula kan? jadi gini, aku cuma mau make sure aja. Maksud kamu tanggal jadian itu pertama kali aku bilang I love you atau pertama kali kita kencan? Enggak Snow, tanggal resmi jadian kita. Aku udah coba nih, tapi kok nggak bisa ya? Boleh tolong kamu ketikin nggak sayang? Duh, aku lagi sibuk nih Snow, nanggung. Soalnya mungkin aja kan ada typo, kayak huruf besar atau kecil gitu di bagian bulan. Enggak kok, orang semuanya angka. Astaga, penasaran aja dari tadi aku ketik terus-terusan bolak-balik Maret kok nggak bisa-bisa ternyata. Kamu bilang apa barusan? Kenapa jadi bulan Maret? Kita kan jadiannya bulan Mei. Mampus, sama tadi aku sebut Maret ya Juliet, maksud aku Mei. Ih ya ampun. Kamu lupa tanggal jadian kita ya? Ya enggak lah, mana mungkin Juliet, itu kan hari terpenting kita dalam setahun. Hari ini perayaan 2 tahun kita jadian. Snow, gue mau ngomong. Apa lu? Ada satu teman sekelas Celo yang bisa gue bilang jenius. Kayaknya dia gak cocok udah jadi murid kelas 1. Cewek apa cowok? Cowok. Nih. Hah, nilainya aja lebih rendah dari Celo. Lihat yang teliti. Dia tuh sengaja kosongin atau salahin jawaban ya? Iya, biar Celo menang kayaknya. Lo kebaca kan patternnya? Siapa tuh, Bu? Pasti Axel ya? Jadi selama ini Axel selalu ngalah sama Celo. Dasar bocil, nguping aja. Jadi untuk mengembangkan potensi dia, apa nggak sebaiknya dia pindah kelas aja, Snow? Maksud lo pindah naik kelas gitu? Boleh-boleh aja sih selama dia kompeten. Besok kita coba tes dia. Oke, besok lo bareng Vian ya, soalnya gue ada urusan. Baik, kita mulai ya. Axel North. Kalau kamu salah menjawab satu saja pertanyaan dari saya, kamu akan tetap tinggal di kelas 1. Paham? Penemu listrik pertama, Michael Faraday. 884 ditambah 27 1/9. No, Obat untuk mencegah bakteri? antibiotik. Snow, kayaknya si Axel udah bisa duduk di kelas 3 deh. Pinter banget anaknya. Tar dulu, gantian giliran gua. Kalau dibuka berbulu, berbatang, dan ada bijinya. Hah? Jagung. Bentuknya panjang dan sering dihisap. Hah? Sedotan. Pas masuk keras dan kering, pas keluar lembek dan basah. Boy lah. Permen karet. Snow, si Axel langsung naikin ke kelas 6 dah. Gue sendiri aja salah jawab 3-3-nya tadi. Saya nggak mau pak, saya mau sekolah sama Celo. Mendingan kamu pindah kelas aja. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam. 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 Ya, silahkan. Kejadian ini kita alami pas gue lagi mau belajar berenang buat ambil nilai praktek olahraga. Jadi kita berangkatlah bertiga ke Villa Snow yang ada di kawasan Bogor Atas. Jujur gue juga udah lama banget gak kesana. Villa itu diurus sama sebuah keluarga yang dipercaya sama nyokap gue. Sebut saja Mang Tario dan Bi Inem. Ha? Pas awal nyampe gue ngeliat, wih kolam renangnya luas juga. Walaupun dingin karena seru nyemplung lah, kolam itu dibagi 2 bagian gitu. Ada yang gak terlalu dalam, palingan cuma 1,5 meter doang. Tapi kalau jalan sampai ujung, kedalaman dasarnya bisa mencapai 3 meter. Oh, ngerti-ngerti. Ya udah, gue sama Snow ngajarin Vian teknik nafas sama basic berenang. Gak lama sih Vian langsung coba praktekin. Tapi karena gue lagi gak enak badan, gue coba naik duluan buat bilas. Masuk angin lu. Sisa gue sama si Aska dong, tapi menjelang maghrib si Aska malah kebelet bokep, ditinggal gue sendirian. Kelar mandi gue samperin kan mereka. Tapi si Vian malah meronta-ronta minta tolong di dalam kolam. Karena gue takut dia tenggelam, mau gak mau gue jemput lagi. Gue kaget denger Snow teriak-teriak, langsung ngebut gue ke arah kolam. Tapi gue ngecipin dia tergeletak sambil batuk-batuk. Aduh. Gue ngamuk banget ke Vian, gara-gara dia gegayaan. Berenang gak bisa pakai cara mandi kolam 3 meter. Sumpah gue tuh lagi di kolam cetek, tapi kaki gue tuh kayak ada yang narik dua-duanya, kecilnya cepet banget. Demi. Posisinya tuh udah mulai gelap. Tapi gue ngeliat di kolam ada kayak rambut hitam mengambang. Terus pelan-pelan kepalanya naik ke permukaan. Mukanya pucat sambil senyum gitu ke arah gue. Merinding woi. Gantian Aska yang teriak, sampai Mang Tario dan Bi Inem datang. Mereka bantuin gue bangun dan suruh kita buat masuk ke dalam. Gue ceritain tuh kejadian barusan ke mereka. Terus? Mereka bilang 2 tahun yang lalu, anak perempuan mereka yang bernama Nurmala meninggoy. Tenggelam di kolam itu. Dan ciri-cirinya pasti sama kayak yang gue lihat. Yuk. Barusan aku periksa HP kamu. Chat WA, FB, DM Instagram, TikTok, sampai Shopee, Gojek, Grab, semua aplikasi sosial media kamu. Terus history teleponan kamu, foto, video, bahkan email kamu. Terus, kamu nemuin sesuatu? Kok muka kamu kelihatan gak enak gitu? Coba kamu sendiri aja yang kasih tahu aku, apa yang kamu sembunyiin dari aku. Gak ada, Snow. Kamu pasti gak nemuin apa-apa kan? Secara aku emang gak ngapa-ngapain.
Mulut kamu manis banget ya, Juliet. Nyaris saja aku tertipu lagi. Aku sayang sama kamu, Snow. Aku nggak mungkin ngianatin kamu. Aku selalu cerita kok rahasia sekecil apapun ke kamu. Tapi nggak yang satu ini, soalnya aku nemu buktinya, Juliet. Ya udah kalau kayak gitu kamu kasih tahu aku. Apa yang kamu temuin di HP aku? Kenapa sih kamu nggak bisa dewasa dikit aja, Juliet? Orang aku udah ngeliat, mending kamu ngaku aja deh. Nggak usah sok pura-pura polos gitu. Snow, aku tahu kamu pintar. Ini pasti salah satu taktik kamu kan? Buat mancing jebak aku ngomong hal yang bakal nggak aku lakuin. Kalau bener tadi kamu periksa HP aku, harusnya kamu udah tahu dong jawabannya. Aku tahu, tapi aku mau kamu jujur sama aku, Juliet. Tadi kamu udah ngecek HP aku. Itu tadi kamu udah gak percaya sama aku. Sekarang kamu malah ngelempar bola panasnya ke aku. Keterlaluan kamu, Snow. Terus ini foto siapa? Kata kamu, aku cowok pertama kamu. Kenapa kamu masih nyimpen foto cowok lain di HP kamu? Anda pakai lope-lope segala. Kamu selingkuh kan, Juliet? Snow, aku bisa jelasin semuanya. Tapi kamu janji dulu, jangan marah ya. Itu aku sebelum oplas. Nama asli aku Julianto. Ya. Untung cuma mimpi.